Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Lake Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngejelasin tentang rumus-rumus mencari luas pada bangun datar ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Jadi pada hari ini Kak Sigit mau ngejelasin tentang materi pelajaran kelas 6 SD mengenai bangun datar. Sebenarnya materi matematika kelas 6 SD itu bangun ruang. Tapi sebelum kita sampai ke bangun ruang, kita harus udah hafal dulu tentang bangun datar. Jadi saran Kak Sigit, materi tentang bangun datar itu kita harus sudah hafal, sudah bisa, baru nanti kita lanjut ke materi bangun ruang. Oke, bangun pertama itu adalah persegi ya. Nah, ini Kak Sigit nulisnya cepat aja. Jadi persegi itu bentuknya kotak kayak gini. Nah, jadi untuk menghafalkan rumus luas bangun datar, caranya adalah ketika kita ditanya sama guru kita, misalkan Kak Sigit ditanya sama guru Kak Sigit, Git, iya Pak, coba rumusnya luas persegi itu apa? Nah, ketika ditanya kayak gitu, maka di otak kita itu ngebayangin bentuknya dulu, yaitu bentuk persegi. Bentuk persegi seperti ini, nah ini ada sisi-sisinya. Nah, sisinya itu sama, yang ini sisinya itu panjangnya sama semua ya. Jadi kalau di sini 4 cm, ini 4, ini 4, ini juga 4. Maka rumus luasnya adalah sisi dikali sisi. Gini ya. Ada beberapa buku yang dia tuh nulisnya bukan sisi, tapi rusuk. Nah, itu juga boleh. Jadi R dikali R. Itu mencari luas persegi. Oke, sekarang yang kedua. Kasih tulis dulu ya. Nah, yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang itu terdiri atas bagian panjang dan bagian lebar. Simbolnya P sama L. Ingat, kalau misalkan kita ditanya tentang luas, maka di otak kita itu kamu bayangin gitu, bentuknya kayak gimana. Karena kalau kita udah bisa bayanginnya, nanti rumusnya muncul sendiri di otak kita. Jadi luas sama kayak ini, sisi kali sisi. Kalau di persegi, tapi kalau di persegi panjang, panjang dikali lebar. Berarti P dikali L. Gitu cara ngapalinya ya. Jadi ingat pesan Kak Sigit ketika kita ngapalin bangun datar, ini kita bayangin dulu di dalam otak kita. Jadi kita mesti tahu nih. Persegi contohnya kayak origami, persegi panjang contohnya kayak penghapus atau tempat pensil kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada segitiga. Nah, jadi kalau segitiga kita bisa bayanginnya kayak gini ya. Jadi ada A itu alas, T itu tinggi. Bukan ini ya, kalau ini sisi miring. Jadi ini alasnya, ini tingginya. Tingginya bukan yang ini. Maka kalau kita udah bisa bayangin bentuknya, nanti kita akan dapat rumus luasnya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, jadi kayak gitu ya. Setengah kali alas kali tinggi. Atau di beberapa buku dia nggak pakai setengah, tapi dia pakainya alas kali tinggi bagi 2. Sama aja ya. Jadi kalau alas kali tinggi bagi 2, ini juga sama aja. Karena konsepnya 1 kali A, 1 kali T, jadi A kali T bagi 2. Jadi sama aja. Terus yang keempat, itu ada misalkan jajar genjang. Nah, jajar genjang itu istilahnya itu kayak 2 kalinya segitiga. Nah, jadi rumusnya itu sama, cuma rumus luasnya itu sama kayak segitiga, cuma nggak pakai setengah. Jadi langsung alas kali tinggi. Jadi gitu rumusnya ya. Nah, ini disebut jajar genjang. Ingetin ya, miring gitu ya. Jajar genjang kayak persegi panjang tapi miring. Dia jajar genjang. Terus yang kelima. Yang kelima itu, taruh kasih gambar dulu ya. Nah, gambarnya kurang bagus tapi ini bisa ya. Jadi ini adalah belah ketupat.
Nah, di belah ketupat itu ada panjang yang mendatar atau horizontal, itu disebut D1 atau diagonal 1. Sedangkan panjang yang dari atas ke bawah itu vertikal, disebut D2. Kebalik pun juga nggak apa-apa, it's okay, itu nggak apa-apa. Misalkan ini D2-nya, ini D1-nya, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini supaya kita tuh di otak kita rapi. Jadi yang horizontal itu D1, yang vertikal tuh D2. Ketika kita ngebayangin belah ketupat, maka bayangin aja ketika kita lebaran ya. Yaitu kita makan ketupat. Bentuknya mirip banget kayak gini ya. Ini bukan layang-layang. Kalau layang-layang sisi vertikalnya lebih panjang. Jadi luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, jadi ini namanya bukan sisi ya. Kalau di tengah gini namanya diagonal. Kalau sisi itu yang di sini. Kayak gitu. Terus lanjut nomor 6. Nah, 6 baru ini layang-layang. Nah, nih. Nah, kalau layang-layang itu juga sama. Ada sisi mendatarnya. Itu adalah diagonal 1. Sisi yang dari atas ke bawah itu diagonal 2. Rumusnya juga sama kayak belah ketupat. Luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Please Kak Sigit ingetin ketika kita mau ngapalin rumus kayak gini, kita pakai imajinasi kita gitu. Untuk kita bayangin bentuknya dulu. Supaya ini memudahkan kita untuk menghafal rumus. Percaya omongan Kak Sigit. Karena ketika kita ngebayangin di otak kita, itu akan mempercepat kita dalam menghafal. Terus lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh ada trapesium. Ntar dulu kasih gambarin dulu ya. Nah, lihat sini. Nah, di trapesium ini Kak Sigit kalau ngeliat trapesium itu mirip kayak kepala gerbong kereta atau bisa juga pisau cutter juga bisa ya. Jadi trapesium ini memiliki sisi yang sejajar. Sejajar itu artinya kalau diperpanjang dia tidak akan mengalami perpotongan. Ya, sisi sejajarnya itu A sama B. Jadi rumusnya L sama dengan A tambah B dikali T dibagi 2. Kayak gini ya. Tapi dulu waktu Kak Sigit kecil itu diajarin sama guru Kak Sigit A tambah B ini nggak disebut kayak gini. Tapi beliau ngajarin Kak Sigit jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Jadi dari kecil Kak Sigit ngapalinnya JSS ya. Jumlah sisi sejajar. Yang sejajar itu cuma A sama B. Nggak mungkin ini. Karena ini itu T sama ya. Nggak mungkin juga ini. Karena ini sisi miring. Oke, rumus yang terakhir nomor 8. Nah, yaitu rumus lingkaran. Kayak di roda sepeda kita ya. Rumus lingkaran dia punya R. R ini artinya apa? R ini artinya jari-jari. Nah, luasnya itu apa? Pi dikali R dikali R. Jadi kayak gitu ya. Pi dikali R dikali R. Kak, tapi saya pernah ketemu soal R-nya nggak ada. Adanya diameter. Nah, diameter itu yang kayak gini. Maka R-nya dicari dulu. Caranya gimana? D sama dengan salah kasih gitu ya. R sama dengan D dibagi 2. Jadi gitu ya. Mencari R dengan cara diameter dibagi 2. Nah, luasnya sama dengan Pi. Ini cara bacanya Pi ya. Pi dikali R dikali R. Nah, Pi-nya itu berapa Kak? Pi-nya itu antara 22/7 atau 3,14. Kita pakai salah satunya. Kak, kapan kita pakai 22/7? Saat R-nya itu bisa dibagi 7. Kapan kita pakai 3,14? Ketika R-nya itu nggak bisa dibagi 7. Contoh, R-nya itu 21. Berarti pakainya 22/7. Karena bisa dibagi 7. Kalau R-nya 10, maka pakainya 3,14. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh bangun datar dan ingat pesan Kak Sigit, ketika kita mau ngapalin rumus luas bangun datar, maka kita imajinasiin dulu atau kita bayangin, kita khayalin bentuk-bentuk dari bangun datarnya. Insya Allah nanti akan mempermudah kita untuk menghafal. Sampai kamu SMP, sampai kamu SMA,
sampai insya Allah ketika kamu tua nanti insya Allah masih bisa hafal. Oke, sampai sini aja kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirobbil alamin.